Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Ramadan Hamid. Pada pagi ini kita akan pergi ke pasar untuk membeli ikan yang akan kita awetkan dengan suhu yang rendah. Ya, kita ke OTW. Dan ya, di sini kita sudah sampai di pasar ya. Saya di sini memilih ikan nila karena mudah didapat dan harganya tidak terlalu mahal ya. Ya, di sini saya telah sampai di rumah setelah belanja di pasar pagi Cipuan yang berada di Sukajadi. Dan ya, ini ikan nila yang sudah saya beli. Ikannya itu masih segar, masih hidup, matanya masih jernih dan warnanya itu masih pekat. Insangnya pun sudah saya cek masih merah. Jadi alat yang digunakan dalam proses pembersihan ikan tersebut, yang pertama ada pisau dapur, yang kedua ada sendok makan, yang ketiga ada pisau cutter, dan yang terakhir adalah batu giling. Yang pertama kita lakukan itu adalah mematikan ikannya terlebih dahulu dengan cara menusuk di bagian otaknya. Tunggu ikan sampai benar-benar mati untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses pembersihan dari sisi dan pembersihan isi perut pada ikan yang telah benar-benar mati tersebut. Step selanjutnya adalah pembersihan ikan tersebut dari sisi-sisi yang menempel pada tubuhnya. Pembersihan pada sisi ini dilakukan agar bakteri-bakteri yang ada pada sisi tersebut hilang dan memudahkan proses pendinginan pada ikan tersebut, agar ikan tersebut lebih mudah dingin, karena sisi ini sifatnya melindungi bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam ikan. Step selanjutnya adalah membersihkan isi perut ikan. Pertama, belah perut ikan terlebih dahulu menggunakan pisau tersebut. Pembersihan perut ikan ini bertujuan agar ikan tidak cepat terjadi proses pembusukannya, karena pada isi perut ikan ini sangat banyak mengandung bakteri dan itu dapat memicu pembusukan yang lebih cepat. Karena kita akan melakukan pengawetan, maka kita akan membuang semua isi perut ikan tersebut terlebih dahulu. Proses selanjutnya adalah pembersihan insang ikan. Tujuan dibersihkannya insang ikan ini adalah karena insang ikan itu banyak mengandung bakterinya juga, sehingga dapat mempercepat proses pembusukan pada insang ikan tersebut. Karena kita ingin menguatkan ikan tersebut, maka kita akan membuang bagian insang ini agar tidak terjadi kerja bakteri dalam tubuh ikan saat diawetkan nanti. Selanjutnya adalah proses pembersihan ikan tersebut. Gunakan air yang bersih dan mengalir untuk membersihkan sisa-sisa yang telah kita bersihkan tadi. Pastikan isi perut ikan ini benar-benar bersih dan juga pada bagian insang yang dibersihkan tadi, agar bakteri tersebut hilang hingga benar-benar bersih. Proses ini bertujuan agar pengawetan dapat dilakukan dengan sempurna. Dan inilah hasil proses pembersihan ikan. Ini tampak dalam perutnya. Dan ini tampak dalam insangnya. Proses selanjutnya yaitu memasukkan ikan ke dalam plastik agar ikan tidak terkontaminasi oleh bakteri manapun lagi, baik dari bakteri yang berada di udara maupun bakteri yang berada dalam kulkas nanti.
Setelah ikan terbungkus dengan rapi dan rapat, kita masukkan ikan ke dalam freezer kulkas. Suhunya itu sekitar di bawah minus 10 derajat. Kita akan membekukannya selama 5 jam kira-kira. Setelah 5 jam kita tunggu, kita akan mengecek hasil pengawetan kita menggunakan suhu dingin. Kita akan membuka dan mengeluarkan ikan ini dari plastik nantinya. Setelah kita buka dari plastik, ikan ini tubuhnya sudah mengeras dan kaku, serta ikan masih dalam keadaan segar. Ikan ini bisa disimpan dalam waktu seminggu lebih untuk kedepannya karena sudah hilang kinerja dari bakteri ikan tersebut.